Yang pertama Pak itu tadi Pak, karena dulu saya ingin jadi drummer juga Pak. Oh, ini mau meneruskan cita-cita Bapak. Iya, gitu lah Pak. Jadi karena dulu saya nggak kesampaian Pak, jadi musisi drum. Jadi saya ingin nanti kalau ada rezeki punya anak lelaki, ingin saya jadikan main drum. Ya alhamdulillah Allah mengizinkan semua Pak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Udah banyak kali kita cerita tentang Orbit. Dan Orbit sekarang 3 orang mengawani saya untuk cerita tentang mencari potensi anak dan mengasah potensinya itu sehingga anak bukan hanya menjadi robot sekolahan, tetapi juga punya potensi lebih daripada itu sebagai manusia yang seutuhnya. Entah itu dalam musik, tapi yang kali ini 3 orang ini datang anaknya semua tukang gebuk. Tukang gebuk, beduk Inggris. kan istilahnya gitu kan, beduk Inggris kata orang kan. Karena beduk di kita di masjid, kalau ini di mana-mana ada. Jadi Bang Tatang, Bang Zul. Bang Mazda. Ya. Kalau Bang Mazda aku tahu karena banyak bergaul sama dia selama ini. Kalau Bang berdua aku belum tahu. Abang anaknya sekolah di sekolah biasa? Sekolah biasa Pak. Sekolah biasa juga. Nah, kalau Bang Mazda anaknya memang sekolah di sekolah yang tidak seperti sekolah biasa. Nah, sekolah-sekolah alam sama seperti itu. Tapi kayaknya kalian punya 3 hal yang sama. Anak kalian tukang gebuk beduk Inggris. Kenapa kalian kasih mereka ke situ? Mungkin siapa dulu? Siapa dulu yang mau jawab? Kenapa kalian kasih anak kalian gebuk-gebuk Mungkin drum? dari saya Pak ya. Yang pertama Pak itu tadi Pak, karena dulu saya ingin jadi drummer juga Pak. Oh, ini mau meneruskan cita-cita Bapak. Iya, gitu lah Pak. Jadi karena dulu saya nggak kesampaian Pak, jadi musisi drum. Jadi saya ingin nanti kalau ada rezeki punya anak lelaki, ingin saya jadikan main drum. Ya alhamdulillah Allah mengizinkan semua Pak. Dia sekolahnya bagus nggak? Alhamdulillah sekolah ranking 2 Pak. Itu mah Ngaji ranking 1 Pak. Terus kenapa dipaksa? Sebenarnya Pak dipaksa sih enggak juga Pak. Untung dia bilang nggak, kalau nggak kan kacau. Sebenarnya dipaksa enggak juga Pak. Dan di musik ini pun kan Pak, supaya otak anak nih kanan kiri ini bisa lebih bagus lagi dia bekerja Pak. Jadi ingin membangun keutuhan pemikir anak secara Benar Pak. itu. Itu tujuannya Pak. Terus itu berhasil. Alhamdulillah Pak, atas izin Allah berhasil. Tapi aku nggak jengkali ya Bang ya. Benar Pak. Sorry betul. Tapi kalau sekolah drum itu kan mahal. Bener Pak. Ya. Biasanya orang tua nyari yang mahal itu untuk yang pendidikan formal. Ini kan pendidikan non formal, soft skill kalau kata orang sekarang. Kok mau? Ya mungkin kok sekolah formal mungkin udah umum ya Pak ya, semua orang tua Pak. Tapi kalau bisa, kalau menurut saya ya Pak, kok bisa anak ini pun ada pendidikan informalnya juga Pak. Oke. Jadi di satu sisi dia punya skill, dia punya bakat tuh Pak. Dia buktikan nggak sama anaknya? Alhamdulillah dibuktikan Pak. Jangan cuma dedet gitu. Alhamdulillah dibuktikannya Pak. Dia udah sampai gimana sekarang kemampuan dia? Dia bisa ikutin kalau bapaknya muter lagu, dia udah bisa ngikutin. Bisa Pak. Apa aja lagunya? Kalau dia sekarang ke Avenged Sevenfold Pak. Mati aku. Gak ngerti aku soalnya kalau itu. Ya aku tahu masih rock biasa gitu kan. Dia rock Avenged Sevenfold ini udah rock modern Pak. Iya. Ya, makanya aku bilang mati aku nggak ngerti aku. Kalau rock umum masih oke lah. Ternyata anak kecil lebih parah lagi daripada kita kemampuannya. Bener Pak. Bapaknya bisa nggak sama dengan anaknya itu kemampuannya? Nggak bisa Pak. Nggak kesampaian, tadi saya bilang saya nggak kesampaian jadi musisi Pak. Jadi anak saya lah. Udah pernah anaknya dipakai sama main di mana? Kemarin malam tahun baru jadi gue star di Hotel Grand Mercury Pak. Nyari duit anak apa? Dua-duanya tuh ya? Dapat duit Pak. Oh, ngeri. Kalau Bang? Kenapa pula Abang terperosok di
di drum gitu anaknya. Mungkin karena saya senang musik Pak ya kan. Tapi nggak pengen jadi musisi kayak abang ini kan? Sempet lah masih sekolah-sekolah kita buka-buka band sekolah lah ya. Ah, band sekolah ya. jadi Oke, band-band biasa tuh aja yang- pensi ya. Pensi-pensi yang udah selesai sekolah semua kita kerja udah hilang semuanya kan. Nah jadi kebetulan saya suka musik diteruskan dengan anak saya. Anak saya senang dengar. Jadi kebetulan kemarin itu kita main di studio musik sama kawan-kawan sekolah kan. Reuni, dia kepingin coba drum. Oke. Nah, jadi sepertinya dia tertarik dengan drum itu kan. Dia minta serius, ya udah kita sekolahkan di sekolah musik aja. Berlanjutlah sampai sekarang. Kalau sekolah musiknya aja terjangkau bisa ya bang. Cuma kalau dia betul-betul udah hobi gitu, minta dia satu set, ya kan? Seperangkat ya. Satu set drum dan nggak mau pula yang murah. Karena yang murah pasti suaranya nggak enak katanya. Kalau dia itu gimana ngatasi itu bang? Ya, Karena udah pada punya ini. iya. Kalau udah punya aku udah bingung mau bertanya apa. Karena itu bagi aku itu perangkat yang mahal. Yang paling mahal lah kalau dalam satu Instrumen. satu panggung. Ya. Gitar masih dibeli, ada yang murah, ada yang mahal, ada yang murah bagus, Iya. ada yang mahal jelek. Kalau drum nggak bisa dibilang kayak gitu kan. Kalau udah jelek dia Ya. langsung digeser. Stemnya nggak betul, langsung geser kan. Kira-kira berapa sekarang Bang Mazda? Satu set. Relatif ya. Relatif kalau untuk yang paling murah lah, kalau untuk anak-anak untuk awal belajar yang 4 jutaan ada. Tapi kalau untuk yang pro mau sampai 15, 16 juta, 20 juta ada. Gitu. Kalau 20 juta udah bisa satu grup musik. Ya lengkap. Enggak, satu musik ini apa? Instrumen. Komplit. Enggak, bukan komplit. Gitar aja. Kan yang ratusan juta ada. Gitar aja kayak 20 juta, 25 juta udah cukup lah. Gitar melodi 2 sama bass 1 udah main tuh kan? Benar Pak. Nah, cuman Bang Mazda mengatasi ketika kita nggak beli peralatan apa? Memang menjadi pilihan yang sulit juga. Karena instrumen drum kan dia satu komponen ya. Jadi ada senar, ada hi-hat-nya, ada tom, ada cymbal. Berbeda dengan yang lain, satu jenis alat saja sudah cukup. Sehingga komponen itu menjadi satu sistem bunyi, sering disebut sebagai satu set drum. Kalau itu tidak ada, memang sulit. Terutama untuk melakukan penyesuaian dari pembelajaran di sekolah musiknya. Untuk bisa lebih cepat dilatih di rumah karena dia akan membutuhkan stamina, kemudian feeling yang baik ya, sehingga perlu dicoba terus ya, dan karena dia harus pukul tidak satu tom aja, tapi kan satu komponen. Nggak cukup dengan satu ember kan? Nggak cukup. Itu dia yang gitu bilang. Dan dia pasti komplain, ini kalau suaranya cuma itu. Tapi Kalau duitnya satu casnya ember mana? boleh kan? Ah. Kelihatannya memang menuntut kita harus mengadakannya. Itu satu. Ya, Mengadakan perangkatnya. perangkat. Perangkatnya nggak cukup bang. Kami udah ngerasakan di studio ini. Begitu kami ngadakan perangkat audio di sini, ya kan? Kalau kita nggak punya peredam, nggak punya segala macam, Jang, Betul. ini suara kita yang keluar jeleknya minta ampun. Nah, itu. Cempreng kan. Nah, kalau suaranya jelek keluarnya minta ampun itu wajar kalau di studio-studio gini. Tapi kalau suaranya jelek didengar tetangga, Ya jadi gangguan. mau lah rumah kita dilempar orang kan? Itu gimana kalian ngatasi hal seperti itu? Ya kalau saya Pak, alhamdulillah tetangga nggak ada yang komplain Pak. Senang pula didengar bak-buk gitu ya? Peredam nggak ada di rumah Pak. Nggak pakai peredam. Pakai peredam Pak. Jadi tutup pintu sama jendela aja udah jadi. Oh iya, tutup pintu, tutup jendela ada jadi Pak. Dan drumnya akustik lagi. Akustik besar. Jadi bukan elektrik. Akustik udah pasti Bang. Bising dia Pak. akustik. Itu betul-betul nggak ada tetangga yang merasa terganggu. Alhamdulillah nggak ada Pak. Karena baik sih ya sama tetangga. Suka ngasih makanan kali sama sula-sula rumah. Nah kalau abang tadi bang. Kalau di rumah kebetulan drum elektrik Om. Oh. Jadi drum elektrik ini kalau
sore kita mainkan. Kebetulan tetangga kanan sering kosong, tetangga kiri sering kosong. Nah masalah tetangga belakang nih nggak tahu sering kosong apa enggak. Paling kalau dia komplain dalam hati aja lah. Itu beda. Anak itu merasakan beda antara elektrik sama Pasti beda. Pasti beda, Pak. Pasti beda. elektrik itu yang kecil-kecil gitu ya, yang simbalnya juga hitam. Iya, dibantu dengan speaker. Dia bantu speaker. Oke, itu juga mahal ya? Ya, speakernya lumayan mahal. Iya, karena di sound systemnya yang Iya, mahal betul. kan. Kalau di drum setnya mungkin nggak terlalu. Ya, variatif ya. Kita beli yang 6 jutaan, tapi supaya puas, tadi kita harus punya sound yang bisa transformasi suara menjadi lebih terang. Jadi dia pukul apapun suara dari speakernya. Tapi itu mungkin akan lebih menguntungkan bagi si anak ya. Ya, dan speaker ini juga mahal kan. Ya, tapi gimana pun lebih menguntungkan bagi si anak. Iya. Karena nggak dimusuhi sama tetangga kan. Karena volumenya bisa di Ya bisa di setel. Ya dia pakai headset. headset. Nah. Terus kalau yang abang ini punya Kalau mana punya, bisa? ya kalau punya Om Piki ya Tutup rumah lah baru. Dia perbedaannya di aura aja tuh, Pak. aura. Oh, dari suara pun beda sebetulnya. Dia kalau yang akustik ini dia auranya memang lebih ngerok dia, Pak. iya. Kalau- Bukan ngerok aja, ngejazz juga mungkin mantap. Dapat lebih senar, nampak dia musisi gitu, Pak. nampak senarnya itu yang betul. Wah, udah. Kalau yang Lebih di terlihat. elektrik mana bisa gitu. Anak-anak ngerti tentang itu. Ya mereka paham. Paham mereka. Jadi kalau mereka nampil biasanya lebih memilih yang akustik. Akustik, Pak. Oh, anak pun Karena kan lebih kokoh, lebih gagah, nih, Pak. lebih perform ya. suara pun lebih bulat. Dung, dung. Ya, apalagi suara gedubuk-gedubuk. Tuh apa ditambah dengan sound yang bagus. Mereka semakin pede main. Mereka punya pandangan nggak terhadap masa depan dia dengan soft skill yang kalian tawarkan kepada mereka? Ada nggak bagi mereka? Aku pengen betul-betul kayak kalau di sini kan dulu ngetopnya asal sumut gel top, jelly topping. Ada nggak terpikir? Aku mau lebih dari dia. Gitu. Atau udah ada belum pandangan dia? Kalau aku besar nanti, aku mau jadi musisi betulan. Atau apalah yang aku yakin anak-anak sekarang pintar-pintar kok. Ya, mereka udah punya sosok kan, paling tidak yang Kayak si Kanjuna apa dia? kalau Kanjunnya mengalir ya. Mengalir, bahkan beliau cita-citanya memang arsitek, Oh, dia tetap punya cita-cita. tetap punya. Hobinya tetap dia. Ya, jadi di sini dia tetap mengikuti sesuai dengan yang dimainkan ya. Misalnya kayak di Purple kebetulan pilihannya lebih senang yang legend-legend. Nah, misalnya kayak di Purple atau Iron Maiden misalnya, nah, itu sedapat mungkin dia bisa menyamakan mainnya dengan drummer-drummer dari grup-grup itu. Misalnya Nick Menza di Megadeth, dia sedapat mungkin gitu. Dia mengenali itu. Dan dia masih copy paste lah kita Pasti bilang. karena masih cover ya. Tetapi kan Tapi dia punya cita-cita sendiri, punya frame. frame musiknya sendiri tuh nampak. Kelihatannya iya. Oke. Kelihatannya iya. Jadi dia lebih klasikal rock itu. Oke. Dan senang dengan yang legend. Nggak senang dengan gaya musik yang apa dihasilkan orang-orang Sumatera Utara selama ini? Mungkin karena belum kita kenalkan ya. Kayak Rinto. Belum kita Bukan, kenalkan kita kayak Om. kan kadang-kadang sense itu Ya, sesuai dengan daerah dan segala macam ada influence yang masuk. pasti, di situ. pasti. Misalnya terakhir kemarin ketika dia lihat di YouTube ada lagu Sas, Arthur Kauna, itu kan legend ya. Ya. Dia milih sendiri, ya nanti kan sudah bawa lagu ini, gitu. Sas. Sas itu dia bawa lagunya. Jadi durasi tiga hari, dia dengar bagus-bagus, dia coba, ya akhirnya tampil lagu Sas itu, lagu sampai engtainya itu. Tapi Di album Sirkuit. aneh juga ya. Anak Medan suka dengan musik Surabaya. Ya, mungkin belum bisa memilah-milih yang gitu-gitu ada informasinya. Ya, karena baru easy listeningnya kali. Kalau dari itu ya kita sesuai lah dengan umur ya. Iya. Tapi katanya ada anak abang yang udah nggak sesuai dengan umur kemampuannya. Ya. Jadi udah melewati anak umur dia kemampuan dia dalam ya, betul. bermain. Kalau nggak salah di mana aku lihat ada tadi kalian Ada, ya. itu kan. Masih Itu usia kenapa 9 dia bisa tahun kan. begitu? Saya pun kadang
nggak ngerti juga Pak kok bisa sampai seperti itu dia Pak. Tapi ada nggak dia bilang, ya, aku mau jadi betul-betulan jadi ini ya? Dia pernah bilang Pak, dia ingin jadi pengganti drummer Avenged Pak. Dia ingin ke Amerika katanya Pak. Amin. Itu kalau itu kita aminkan. Ingin ke Amerika dia, soalnya di Amerika segala sesuatu bisa aja terjadi. Lebih mudah enggak, lebih gampang juga tidak. Tapi kan cita-cita boleh kan Bang Mas? Betul. Cuman kalau saya pengennya Pak dia ini jadi teknisi komputer Pak sebenarnya Pak di SMA nanti kan itu Pak. Jadi dia bisa punya 2 skill nih Pak. Oh sama lah kayak anaknya Bang Mazda ya. Anak Bang Mazda dia pengen jadi arsitek. Nggak mau dia kayak bapaknya. Nggak mau dia kayak emaknya. Wah capek urusan hukum gitu ya kan. Nah, kalau anak abang gimana Bang? Kalau si Haris itu kedepannya gambaran dia sih belum ada. Dia lebih memilih ke musik ini aja sebenarnya Pak. Tapi memang ada rasa musik itu di hatinya itu. Ada, Dan itu yang dia sedang cari. sedang dia cari. Kalian ngelihat kemampuan dia untuk mencari itu dari kapan? Dari kalau kayak si Haris itu dari mulai awal pertama saya ajak ke studio musik, dari situ sampai dia udah jatuh cinta tuh sama musik tuh ya kan. Cuma sama alat belum ya, sama musik, Sama musik. sama Kok alat belum? belum. Cuma mungkin karena dia pemarah kali ya, dipilihnya drum. Enak. Atau dia entah Pelampiasan dah. Pelampiasan memukul ayahnya mungkin ya. Itu dia yang kita Drum jadinya ya, yang Pak. kita takutin kan. Ayah hasil marah aja pun gitu ya. Aku mau marah ayah nggak bisa. Udahlah gitu kan. Ada nggak anak pernah menolak ketika kalian tawarkan untuk les atau untuk apa? Sejauh ini dari pertama awal nggak pernah. Kita suruh masuk les pun ya oke-oke aja. Mau aja. Kayaknya belum ada resist. Nggak ada yang seperti itu. Mereka Atau enjoy. ada yang begitu. Mungkin letih ya. Kalau letih semua orang kita pun letih ya kalau dipikir kayak gitu kan. Tapi mengatakan tidak mau lagi kayaknya belum. Dari 3 anak-anak Ya, kalian belum nggak- pernah. belum pernah. Mereka enjoy. Bahkan meminta terus ya Pak, pengen main terus, pengen main terus. Maka ketika silaturahim ini semakin terlihat menjadi semakin merasa suasana kebatinan di antaranya itu. Justru kebatinan orang tua. Ya berimplikasi pada Tapi kalian anak nggak atau main- sebaliknya juga ya. Tapi kalian nggak main batin sama anak. Nah, kadang-kadang hal-hal kayak segitu kita kan nggak sadar ya. Nggak sadar, betul. Nggak sadar. Ada hal yang kayak kalian jadi berkawan Ya karena anak kan. karena anak. Dan Jadi anak misalnya ada konser barengan, kita nonton bareng-bareng di sudut sana, duduk di sini cerita-cerita, kan itu awalnya. Di mana rumah, di mana ini pekerjaan apa? ini aku takut kalian jadi grup drum tersendiri nanti. Bikin grup drum Medan gitu ya. Tapi kalau sama Bang Mazda, aku nggak heran. Karena dulu dia juga rocker. Ya, dia pemain segala macam. Kalau anaknya nurun, masuk akalku. Ya. Ya kan? Masuk akal. Kalau anak kalian gimana? Kalau ini Haris kayaknya memang musisi Pak. Oh ya. Pemain bass. Oh, Basi. Masih nggak terkenal ya. Apa main bass apa Bisa kalau yang main ngetop bass. siapa? Pemain bass yang ngetop dunia tuh? Billy Sehan. Kan tahu kan Pak. Ya kan, Mancing Pak? aja aku. Aku Mancing nggak ya tahu. kan, Pak. Ketahuan kan Pak kan. Ternyata kalau dari 2 ada gambaran itu dari Bang Tatang. Karena nggak kesampaian mungkin saya ingin jadi musisi. Abang cuma karena pengen aja kali ya. Bukan karena panggilan jiwanya memang untuk musik. Kalau orang ini mungkin panggilan jiwanya ke musik. Jadi ke anaknya nurun. Dan dia tinggal ngarahkan lihat ada turunan Sebenarnya itu ada. enggak juga Bang, karena aku nggak kepingin juga dia ke musik. Oh. Tetapi kenapa dikasih dia ke musik? Ya karena ada dialog ya, jadi ada dialog. Bahkan aku melarang awal-awalnya dalam pengertian mencegah. Janganlah nak, karena kita udah lewati kan. Ya karena ya kita tahu. Iya, kita udah lewati, janganlah nak merasionalisasi di alam pikirannya. Aku yang paling getol melarang dalam pengertian melalui bundanya, jangan, pokoknya jangan. Tapi karena kemauannya ada, dia sampaikan melalui bundanya, lalu bundanya kita diskusi. Kita cobalah ya, mungkin ini menjadi sarana positif. Dan memang nampak ada Ya, akhirnya kita bangun dialog. Oke, komitmen.
ikut sekolah musik karena kita tahu biayanya juga tidak murah. Karena kita udah bayangin nih, setelah ikut sekolah drum pasti akan beli alat. Ya. Setelah beli alat pasti kita akan menyiapkan maintenance-nya atau bahkan ruangannya atau bahkan terus memotivasinya. Kan kita harus menjaga terus kemauan-kemauan positif ini. Kita harus terus mendampinginya gitu. Nah, alhamdulillah setelah komitmen disepakati, ya sudah oke, kita bismillah ya, tapi itu tadi jaga komitmen. Nah, beliau ikut. Masuklah 26 Juni 2022. Oh, cukup lama ya. Ya, 3 tahun yang lalu, nanti 26 Juni persis 3 tahun. Di satu sekolah musik di sini. Dan sampai hari ini dia enjoy di situ. Di situlah ketemu Bang Haris. Ya, aku sebetulnya dulu waktu masih SMA lah mungkin ya. Memang perhatikan musik ini hati sih. Iya betul. Ya, anak ketika kita minjem satu studio untuk latihan, untuk bikin mastering segala macam, itu udah nampak belum sama anak-anak kalian kemungkinan yang akan muncul itu biayanya Pasti lebih. lumayan. Ya, Kalau seminggu sekali aja dia ke studio musik, ya itu udah. pasti. Biasanya dalam event menghadapi satu pertunjukan, kan kita harus juga, zaman kita belum punya satu set drum, maka anak akan kita giring ke studio kan. Ya, Jadi kita cari informasi di mana studio yang relatif sehat. Nah, itu biayanya kan ya. 1 jam sudah jam sekian sekian, 10.000 gitu. 1 jam nggak mungkin, kita bikin 2 jam. Oke, hari ini belum dapat lagunya, kita coba lagi minggu depan. Belum lagi waktu yang harus kita sediakan untuk mendampinginya dan sebagainya. Itu energi yang dia menyadarinya bahwa itu adalah perjuangan. Untung anaknya ngerti. Iya, memang harus dirasionalisasi. Kalau Di anak-anak usianya. kalian gimana? Pas kalian nggak ada duit misalnya ini ya, dia mau latihan. Kalau kita tahu, kalau di tempat kalian mungkin bayarnya bulanan atau per sekali datang atau aku nggak paham. Itu kan duit. Ketika kita bilang nggak ada duit, anaknya ngerti nggak? Karena udah terlanjur kita masuk di sekolah musik itu, Pak. Ya kan? Jadi ibaratnya kalau saya lah sebagai orang tua ya, cemanapun ya harus kita upayakan dengan kita tengok semangat dia itu tadi kan. Jadi sekali mandi basah ya. Sekali mandi basah, mau kerja 24 jam sehari jadilah Yang penting anak. semangat. Berarti di dalam alam tak sadar atau di alam bawah sadar kalian ada keinginan kalian anak kalian jadi musisi yang ngetop. Iya. Sekolahnya Ya kalau bisa saya irama lah. irama. Selama ini bisa. Enggak. Nah, itu Dia lebih condong ke musik sih. Nah, jadi kalau kayak si Haris dia untuk pelajaran yang lain-lain kecuali kesenian tuh. Itu paling tinggi nilai kesenian. Kalau yang lain itu dah. Ya, tahu sama tahu. Karena lebih menonjol mungkin. dan kalian mengerti kalau hal itu akan memberikan dampak kepada masa depan tertentu mereka, Pasti. ya kan? Tapi tetap yakin dia Yes. bisa hidup dengan yang dia mau. Seperti kata Bang Tatang tadi, bismillah aja lah. Bismillah aja. Kalau udah itu kalian kira itu nggak ada lagi kak. Ada kata-kata terakhir ya. Biar waktu lagi menjawab semua. Yang penting Bismillah melangkah. Kayaknya kalian betul-betul agak puitis juga aja menjawab ini kan. Kayak Bang Tata anak sekarang umur berapa tuh? Umur 9 tahun, Pak. 9 tahun. Dan waktu dia manggung di sebuah hotel itu, dia dapat berapa? Dia dapat 300.000 satu lagu, Pak. Satu lagu 300.000, satu lagu ya. Dia main berapa lagu? Pas satu lagu cuma dia Oh, dapat. dia dikasih Satu lagu di kesempatan malam satu. puncak penutup acara. Oh, betul-betul. Gestarnya Di dia, Pak. puncak ya. Itu dengerin lah itu. Kolaborasi sama DJ itu, Pak, berdua dia panggung. Oh, dia main sama DJ dua ya. Musik latarnya DJ yang mainin ya. Iya, Pak. Ada dia ngikutin itu. Dan dia dikasih ruangan dengan makanan yang banyak macam tuh, Pak. Oh, ini nih yang jadi hal. Sampai dia enak ya, enak nanti. Makanya kok kita punya kemampuan, punya talenta, mau belajar, mau inilah,
Jadi abang kasih gambaran gitu ya. Saya kasih gambaran. Jadi Pak. talenta kalian lah yang dihargai, bukannya nilai, bukan harga kalian sebetulnya kan. Jadi saya kasih gambaran, inilah hasil kerja keras Piki selama ini, mau belajar, mau latihan, inilah dia. Ini waktu umur 9 tahun udah segini ya. Iya. Gimana nanti kalau dia babat di umur 20-an tahun. Hanya Allah yang tahu itu Pak. Ya memang sih persaingan kalau kita lihat di Medan ini Tumbuh banyak drama banyak. banyak tumbuh musisi muda. Ya. Tapi yang kalian lihat kekurangannya di mana sekarang? Ini banyak nih kan tumbuh dia. Ya ruang, sebenarnya ada persoalan di antaranya ruang. Ruang aktualisasi, ruang pementasan, ruang yang mewadahi mereka bisa berinteraksi, berkomunitas. Itu masih sangat minim. Dan ruang itu pasti saja pertanyaannya harusnya didukung oleh banyak pihak ya. Di situ kita belum temukan. Oleh karenanya kita harus menginisiasi melakukan kreasi sendiri. Itu yang kami lakukan hari ini. Menarik. Wali kota berapa kali wali kota maju, maju dia dengan aku ingin mau bikin ini. Aduh capek bahasnya. Kayak gitu. Capek. Nah ini kan potensi kota. Iya betul. Ya kan? Dan ini potensi masyarakat beradab. Jadi menghormati karya seni, menghormati ilmu. Ini kan bidang yang tak terpisahkan dari manusia seutuhnya. Iya, seperti tadi lah anak Bang Tatang. Iya. Dia tampil di pertunjukan besar. Besar untuk tingkat umur dia. Dan dia bisa menghasilkan sesuatu buat dia. Tetapi dia mati ketika ruang publiknya tidak dengan serta-merta menjadi lingkungan sehat. Aku nggak berani bilang ruang publik karena memang nggak ada ruang publik. Iya betul. Ya kan? Ya. Makanya kita butuhkan atau kita ciptakan ruang publik sendiri. Nah itu. Ya. Ada kalian pernah lakukan itu? Itu kami lakukan hari ini atas inisiatif Ayah Piki. Wah, apa rupanya Pak? Ini berasia-rasia ada apa itu ya? Apa rupanya kalian? Kalau kita follower beliau yang eksekusi. Itu gen drummer itu. Jadi gen drummer nih Pak, Kita berempat. seperti yang bapak-bapak ini rembukan, kami buat ini ya bukan hanya 4 gen drummer aja sebenarnya nih Pak. Jadi kami coba mengajak drummer-drummer kecil nih yang punya bakat, kalau ingin menyalurkan bakatnya, ingin panggung, ayo. Waduh, aku senang kali Tanpa kalau ada dengar. bayaran Pak. Kalau dengar kayak gitu didengar pula sama Riko. Wah, itu kan 17 Agustus. Iya, apalagi sebentar lagi itu Agustusan. Iya kan, lomba gebuk. Ya, betul. Atau di hari libur ini kan, Bang. Ini momen bagus. Oh iya, ini hari libur anak sekolah. Akhir Juni, Juli itu. Tapi targetnya ada momentum-momentum yang membuat anak itu memang seperti si Vicky ya. Ya. Vicky itu begitu bangga dia disediain makanan, disediain Kalau berenang lagi Pak. Karena kapasitas dia dihargai kan. Betul. Apresiasi. Diapresiasi ya. Iya, betul. Kalau dihargai rupiahnya berapa? Nggak sesuai nanti. Iya. Nah, dari dinas terkait belum ada. Belum ada sih sebenarnya karena kan gen drummer juga baru 1 bulan. Sebetulnya kalau kita lihat di Medan tapi tingkat SMA ya, SMK musik ada. Ya, dulu kan zamanku dulu tuh festival musik pelajar dulu rutin ya. Sampai sekarang juga masih rutin pensi di sekolah ya. Iya pensi. Tapi pensi itu kan relatif hanya euforia sesaat. Iya. Tidak ada yang continuous kan. Iya. Nah, kalau yang kita harap kalau dari pandangan kalian, kamu sekalian, yang halusnya. Kalau kalian juga ya kita, Medan, klan lagi. Ya kan? Tapi kalau di bahasa luasnya, bapak-bapak ini tentunya punya harapan yang lebih daripada sekadar euforia sesaat. Iya. Melalui generasi drum apa? Iya, betul. Generasi drummer. Ada nggak harapan atau setidaknya stakeholder terkait dengan anak-anak ini, pengembangan bakat anak-anak. Karena kalau hanya kita cerita dengan pendidikan sekolah, anak-anak itu kadang-kadang muak pun. Iya, ya kan? Si ini aja pun katanya. Betul. Ada harapan stakeholder terkait yang bisa kalian ajak bergabung? Yang kalian harapkan siapa kira-kira? Ya, kita berharap semua komponen ya
pengambil kebijakan, dari pemerintah, dari korporasi, aktor keamanan yang bisa memanfaatkan kampanye ini melalui musik atau bahkan lebih kecil melalui instrumen drum yang sekarang kita mewadahinya melalui Gen Drummer. Jadi diawali dengan keinginan kita silaturahim, ayo, lalu bagaimana kita inisiasi ada satu waktu kita bisa konser bawa anak-anak yang selama ini kan kalau konser dibatasi oleh satu lagu saja. Nah, jadi bagaimana kalau kita kreasikan, kita kerjasama dengan misalnya kayak kemarin kita sebut ya satu owner cafe cukup besar ya di Medan. Oh, kita diwadahi, diberikannya ruang. Oke. Nah, jadi kita main sekian jam. Oh, di situlah kelihatan yang anak-anak berempat kolaborasi dalam satu panggung. Betul, itu awalnya. Itu pada hari libur Hari Kamis. Tanggal berapa ya? Mei, waktu itu Mei ya, masih Mei. Harpitnas lah itu ya. Harpitnas. Oh, Harpit ya, Harpit. Karena ada lewat Harpitnas. Iya, betul. Jadi di situ anak-anak bisa main 2 drummer, main satu lagu, kita sepakatin bawa lagu apa. Jadi yang satu lagu dimainkan oleh 2 orang, satu lagu dimainkan oleh 2 orang yang berbeda ya. Karena mereka cuma empat ayah ini kan dengan empat bundanya. Oke, main. Nah, terus ada permainan solo. Ada yang kalau kita bilang tuh berganti-ganti, yang drum satu medley. Oh belum, kalau medley itu ide yang bagus. Jadi kita akan coba medley. Medley belum masuk. Karena medley itu kan yang paling payah dia menentukan tempo dia masuk. Betul. Jadi kayak estafet ya. Ya. Jadi yang kami baru lakukan tiga event. Event pertama yang kami terjepit itu, kemudian kami main yang kedua di Post Blok. Itu di Car Free Day, itu sekitar pukul 7:30, pukul 8 sampai pukul 10. Setelahnya pukul 14 lanjut lagi. Sampai pukul 10 malam loh, Bang. Jadi anak-anak ini bawa lagu nih, hampir 18 lagu. Tapi karena Bang Mas sudah pernah kenal dengan kata HAM, itu nggak melanggar HAM nggak? Kan ada interval rehat, isoma maghrib, zuhur, asar. Takutnya kan kadang-kadang ketika ada orang tua. Memang udah kita ingatkan, awas child abuse ini, gitu. Ternyata anak-anak minta tambah satu lagi. Nah, kalau anak-anak minta kan kita juga paham cara memberi mereka dengan baik, gitu kan. Tapi aku rasa kalau memang anak yang minta, mereka enjoy. Dan itu kebutuhan dia, itu hal-hal yang menarik yang harus dikembangkan menurut aku. Betul. Jadi aku sih berharap mudah-mudahan aku nggak tahu bagaimana entah orangnya wali kota menonton percakapan kita ini disampaikan. Mudah-mudahan. Dikasihkan ya lah paling tidak. Dipanggilnya aja kita. Ayo sini kita dialog dulu. Nah itu dialog dulu kan. Nah syukur-syukur setiap kelurahan ada ruang publik. Keren kalau itu keren. Ya kan, jadi anak-anak ini udah tahu di tempat aku main di tempat si Anu. Nanti aku main di kampung si Anu gitu kan. Betul. Itu kan menginfiltrasi orang lebih luas daripada kalian. Betul. Nanti ada istilahnya 4L. Lo lagi. Nah itu kan nggak sedap. Kalau lo lagi, akhirnya nanti bilang ini grup yang eksklusif. Akhirnya ada anak orang yang nggak punya modal banyak, nggak bisa digabung sama kalian. Kalau sama kalian kan paling nggak pinjam dong sebentar, aku main sejam sama kalian gitu kan. Mungkin kalian udah melakukan hal yang sama. Ya kemarin waktu di penampilan kedua ketiga kita undang putra putri yang bersekolah drum di tempat lain, free, mereka main tidak bayar, main. Alat kita sediakan dan kita berikan bahkan mereka kesempatan 1 sampai 3 lagu. Ada yang main 1 lagu, ada yang main 2 lagu, dan itu tepat waktu. Jadi orang tuanya senang. Ya kan begitu kan. Bagus. Anak muda kita terarah. Betul. Ya kan? Karena ternyata fungsinya bukan hanya untuk kita kan. Ketika kita bisa menginfluence orang lain, anaknya bisa lebih. Aku bukan nama musik ini, aku bilang disiplinnya sangat gila. Ya. Dan tanpa itu tidak mungkin bisa. Karena kalau nggak disiplin, pasti. Satu beat kita udah. Ya, betul. Udah spelling semua, ada nggak keruan.
Jadi ketika anak udah terbiasa dengan disiplin yang kuat, dengan rasa seni yang tinggi, dia bisa merasakan orang lain. Ya. Betul, itu kita harap dia bisa respect pada yang lain. Ya. Jadi kami pada puncaknya, bukan pada puncaknya, ini semua pada proses ya. Pertama menanamkan untuk tidak sombong. Karena ketika mereka main ditepuk tangani oleh orang itu potensial sekali. Waktu kita main di Car Free Day itu banyak orang yang menyaksikan mereka bertepuk tangan. Jadi mereka dari awal ini sudah di usia yang masih sangat muda sudah mendapatkan applause. Bahkan diliput media, surat kabar mainstream kemarin di sini. Jadi mereka pun menyadari bahwa masuk nih kira-kira gitu. Lalu kita coba sampaikan. Ya itu satu penghargaan dari apa yang sudah dibuat. Jadi dari tidak boleh sombong. Jadi dari satu soft skill yang kalian sodorkan, tawarkan kepada anak-anak, yang kalian mendapatkan lebih dari satu soft skill ya. Hubungan sosial kan juga soft skill. Iya. Dan menghargai orang tua segala macam. Betul. Dan bisa menginfluence orang itu kan soft skill. Iya. Jadi pemirsa Orbiter di rumah, kalau kita bicara tentang mendidik anak, mencari kapasitas apa yang ada dalam diri anak itu nggak gampang. Bapak-bapak ini kurasa dua karena memang ada darahnya. Iya. Dua karena satu ada keinginan, yang satu lagi aku nggak tahu. Ada satu lagi memang sampai sekarang masih main. Oke. Satu lagi tuh. Musisi juga orang. Musisi. Jadi ada hal yang baik yang diikuti anak dari orang tua, dan ada hal yang baik dipilihkan orang tua untuk anaknya, yang bisa memberikan soft skill yang banyak bagi anak, yang bisa bawa dia hidup lebih aman, lebih nyaman di masanya nanti. Kami sudah bicarakan, tinggal Orbiter di rumah menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Orbit berikutnya. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.